Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Iya, tema dari gereja hari ini adalah bangkit dari kegagalan. Bangkit dari kegagalan. Sebelum saya mulai menyampaikan firman, saya pengen tanya dulu, yang pernah gagal di sini angkat tangan. Yang tidak pernah gagal pulang saja. Amin. Kita semua pasti pernah gagal. Enggak ada satu orang pun yang sombong bisa berkata saya enggak pernah gagal. Dalam segala hal, dalam segala perkara, dari kita kecil sampai kita menjadi dewasa pasti ada begitu banyak kegagalan. Ya, tetapi kita juga harus percaya bahwa Tuhan turut bekerja di dalam segalanya untuk mendatangkan kebaikan. Nah, hari ini tema firman Tuhan nih ya, ayatnya juga dari gereja saudara. Dari 2 Samuel pasal yang ke-12 ayat 19 sampai ayat 20. Tetapi saya bukan hamba Tuhan yang hanya suka membaca 2 ayat. Kita harus tahu dulu kenapa sejarah dari ayat itu ada. Dan ya, 2 Samuel pasal 12 ini adalah satu kisah tentang di mana Nabi Nathan menegur Daud. Karena Daud melakukan sebuah kesalahan. Mungkin kegagalan terbesar dalam kehidupan Daud, saudara tahu bersama, adalah kisah apa? Ketika Daud jatuh dengan Batseba, ya. Jadi waktu itu ceritanya Daud lagi jalan-jalan di soto istananya ketika prajuritnya semua pergi berperang melawan Bani Amon. Daud jalan-jalan di soto istananya, lalu dia lihat seorang perempuan mandi. Waktu saya ke Israel, kita datang ke istana Raja Daud, saya tanya sama tour guide-nya orang Israel, "Pak, sotonya Daud mana?" "Ya mungkin ini, Bu." "Terus kamar mandinya Batseba mana?" Dia bilang, "Waduh, kalau itu saya tidak tahu. Saya pengen tahu posisinya kamar mandi Batseba itu di mana gitu ya." Tapi memang kalau saudara yang pernah pergi ke sana, istana Daud itu berada di atas ketinggian dan di bawah itu kan rumah-rumah kelihatan saudara. Jadi memang mungkin ketika Daud sedang berada di soto istananya, di bawah itu ya saya juga tidak tahu ya kenapa kamar mandinya Batseba itu nggak dikasih tutup gitu ya. Tapi saudara tidak usah memikirkan itu, nanti halusinasinya makin tinggi. Ya, Alkitab berkata, Daud lihat Batseba mandi. Wanita ini cantik, kulitnya putih, rambutnya panjang, terurai, warna kuning. Ya, bapak-bapak tidak usah memikirkan lebih jauh. Singkat cerita, ketika Daud terpesona, tidak sampai di situ. Sebenarnya kalau Daud mau peka, karena kita tahu Daud penuh Roh Kudus. Kalau dia peka, dia bisa berhenti. Dalam nama Tuhan Yesus atau apalah gitu ya, saya nggak boleh terpengaruh. Tapi itulah namanya jiwa manusia. Pikiran, perasaan dan kehendak dari mata turun ke hati, ke jiwa, lalu dia berbuah kepada kehendak karena keinginan. Lalu Daud memanggil prajuritnya, dia bilang, "Kamu cari tahu, tadi sore jam 3 ada perempuan mandi, itu dia punya letak rumah kira-kira di radius berapa, rambutnya panjang, badannya itu tinggi semampai, cari tahu siapa dia." Prajuritnya bergerak cari tahu perempuan itu, lalu dia datang membawa informasi, sudah dapat raja, siapa? Namanya Batseba, dia itu sudah menikah, suaminya Uria itu prajuritmu, tapi sekarang lagi pergi perang. Lalu Daud bilang, "Panggil dia datang ke istanaku." Saat itu raja memerintahkan apa? Semua harus tunduk. Batseba dikasih tahu, "Kamu diundang raja ke istana." Wanita cantik diundang raja, Daud ganteng muda. Mau enggak? Wanita-wanita di sini mau? Pada mau semua loh. Wah, bertobat ini. Ya, saya padahal cuma mengumpan loh. Ya, semua ngomong mau. Ya, bertobat saudara ya. Batseba mau karena mungkin dia tidak berdaya. Ketika dia ketemu Daud terpesona. Memang dari awal tujuan Daud melihat dia karena sebuah rasa ingin dari dalam hatinya. Lalu singkat cerita Alkitab berkata terjadilah hal-hal yang diinginkan. Jangan bilang tidak diinginkan. Karena diinginkan makanya terjadi. Singkat cerita, Batseba hamil. Ketika Batseba hamil, dia ngomong sama Daud, "Aku hamil anakmu." Daud pusing 7 keliling.
Inilah cara kerja iblis. Ketika dia berhasil membuat engkau jatuh dalam satu dosa, maka dia akan mempengaruhi engkau untuk melakukan dosa yang lain berikutnya untuk menutupi satu dosa itu. Daud berpikir kalau sampai orang tahu saya meniduri Betseba lalu dia hamil, aduh jatuh nama baik dan harga diriku. Lalu timbullah niat jahat di dalam hati Daud. Satu-satunya cara, aku harus suruh suaminya pulang, tiduri istrinya, supaya kalau dia tahu bahwa dialah yang menghamili istrinya. Dia suruh Uria balik, Uria datang saudara. Uria, kamu sudah berperang cukup lama, kan berbulan-bulan kalau perang ya, buktinya sekarang saja Ukraina sama Rusia belum selesai. Kamu pergi pulang tidur sama istrimu, bersenang-senanglah, kamu sudah lama di medan pertempuran. Kalau kita belajar tentang integritas di Alkitab itu paling cocok dari Uria. Uria ini seorang prajurit yang integritasnya sangat tinggi. Ketika Daud suruh dia pulang tidur sama istrinya, kalau prajurit yang lain bagaimana saudara? Kalau saudara pergi perang lalu suruh pulang tidur sama istri gimana? Wah, kesempatan kan? Uria bilang begini kepada Daud, semua teman-temanku para prajurit sedang berjuang mempertaruhkan nyawa di medan pertempuran. Engkau suruh aku pulang untuk tidur dan bersenang-senang dengan istriku, aku tidak akan melakukan hal itu. Wow, ini integritas yang luar biasa saudara. Jangankan dia jatuhkan teman, dia saja untuk berbuat melakukan keinginan dagingnya bersenang-senang. Sementara teman ada lagi dalam pertempuran, dia tidak tega. Ini integritas yang luar biasa. Tapi Daud makin kelimpungan. Dia cari cara bagaimana pokoknya ini Uria harus tidur dengan Betseba supaya hamil. Karena Uria tidak mau, dia kasih minum anggur saudara. Uria mabok, dalam keadaan mabok pun integritasnya tetap ada. Uria tetap tidak mau pulang. Dia tidur di sotoh istana, di teras, di depan pintu rumah, depan istana Raja Daud. Daud makin kelimpungan. Setan bekerja lebih dan lebih lagi. Daud menulis surat kematian untuk Uria. Dan yang gila lebih gila lagi, Daud menyuruh Uria membawa surat kematiannya. Untuk menutupi apa? Dosa. Ditulisnyalah surat demikian. Ini multimedianya perlu dikasih kopi habis ini, luar biasa loh. Ayatnya dia cariin buat saya. Tepuk tangan dong saudara. Ya, luar biasa. Padahal ini tidak masuk di dalam pembahasan hari ini. Tulis surat begini saudara. Tempatkanlah Uria di barisan terdepan dalam pertempuran yang paling hebat. Kemudian kamu mengundurkan diri daripadanya supaya ia terbunuh mati. Jahat enggak Daud saudara? Luar biasa kejahatan demi untuk harga diri dan nama baik. Seringkali manusia itu menjadi jahat. Lebih jahat daripada orang yang tidak mengenal Tuhan. Dan dia menyuruh Uria membawa surat kematiannya sendiri. Daud seorang yang dipenuhi Roh Kudus bisa melakukan sebuah kesalahan yang sangat fatal. Dia menulis surat kematian Uria. Tidak ada sedikit pun Roh Kudus bicara di dalam hatinya. Karena upah dosa itu adalah maut. Lalu Uria dengan tulus hati, seorang yang berintegritas membawa surat kematian di tangannya. Dia datang, Daud bilang, kamu sampaikan surat ini kepada kepala pasukan. Ya, dia bilang kamu tempatkan Uria di barisan paling depan, di pertempuran yang paling hebat. Kalau musuh datang, kamu semua mengundurkan diri supaya Uria mati di garis paling depan. Dia tidak mikiran lagi urusan negara. Kenapa? Karena persinahan yang sudah dia lakukan. Dosa yang membuahkan hasil dan nama baiknya akan tercoreng. Uria dengan tulus hati membawa surat kematiannya. Disampaikannya kepada kepala komandannya. Lalu tidak berdaya komandan pasukan. Dia melakukan seperti yang raja suruh. Dia taruh Uria di barisan paling depan. Ketika musuh datang, dia mengundurkan diri dan pasukannya dan benar Uria mati terbunuh.
Daud berpikir masalahnya selesai. Sudah selesai, enggak ada yang tahu. Akhirnya dapatlah kabar bahwa Uria mati terbunuh di medan pertempuran dan istrinya Betseba dalam keadaan hamil. Pada zaman itu kalau ada seorang prajurit yang pergi berperang dan istrinya hamil, lalu suaminya mati di medan pertempuran. Dan kalau ada laki-laki yang mau menikahi janda dari prajurit yang hamil ini, maka dia akan dianggap sebagai pahlawan. Ketika Betseba dinyatakan hamil dan Uria mati, saudara, ya Daud muncul menjadi pahlawan kesiangan. Dia menikahi Betseba dan mengambilnya sebagai istri. Lalu orang memuji Daud sebagai raja yang luar biasa. Saudara, hidup ini tidak usah banyak pencitraan. Tuhan tahu hidupmu dan hidupku. Kita mau berpura-pura demi nama baik, demi jabatan, demi apapun, percuma. Mata Tuhan melihat hidupmu dan hidupku, saudara. Daud berpikir, ya sudah selesai semuanya setelah lewat masa berkabung. Maka Daud menyuruh membawa perempuan itu ke rumahnya. Perempuan itu menjadi istrinya dan melahirkan seorang anak laki-laki baginya. Ya, tetapi hal yang telah dilakukan Daud itu adalah jahat di mata siapa? Tuhan. Di mata manusia Daud menjadi pahlawan karena membawa istri prajuritnya yang sedang hamil datang ke istananya dan diangkat menjadi raja. Saudara, ya penting bagi kita tahu hari-hari ini jangan terlalu peduli dengan apa kata manusia. Tetapi pedulilah dengan apa kata Tuhan atas hidupmu dan hidupku. Stop menjadi orang yang pencitraan saja. Percuma di masa-masa hari-hari ini mari kita berusaha membangun hidup yang berintegritas di mata Tuhan, saudara. Lalu ini ayat yang dari gereja disampaikan, saudara, ya 2 Samuel pasal yang ke-12. Nabi Natan diutus Tuhan datang kepada Daud. Nabi Natan berkata begini, Daud, aku mau cerita kepada kamu sebuah perumpamaan. Di dalam satu kota ada 2 orang kaya, ada 2 orang, yang satu kaya, yang satu miskin. Yang satu kaya ini dia punya segala harta, dia punya lembu, sapi, kambing, domba, semua dia punya sangat banyak. Tapi orang yang miskin ini dia cuma punya 1 ekor anak domba betina yang masih kecil. Lalu dia rawat anak domba betina ini dengan semua yang dia punya, dipeliharanya anak domba ini menjadi besar. Lalu bersama-sama lalu punya anak dan dimakannya dari suapannya, dikasih minum dari semua yang dia punya. Lalu satu saat orang kaya ini kedatangan tamu, ya kata Nabi Natan. Tapi dia merasa sayang untuk menyembelih salah satu dari domba yang dia punya yang banyak itu. Karena dia rasa sayang. Lah jadi dia ambil domba yang betina yang orang miskin punya ini yang cuma 1. Lalu dia sembelih, dikasih makan untuk tamu-tamunya, dapat kehormatan karena dia menyembelih. Lalu saudara ya dimasaknya, lalu Daud mendengar itu menjadi sangat marah. Daud bilang begini, orang itu ya, Daud menjadi sangat marah karena orang itu. Dan dia berkata kepada Natan, demi Tuhan yang hidup, orang yang melakukan hal seperti itu harus dihukum mati. Dan ayat yang ke-6 Daud bilang begini, anak domba betina itu harus dibayar ganti 4 kali lipat. Karena ia telah melakukan hal itu dan oleh karena itu ia tidak kenal belas kasihan. Lalu ayat yang ke-7, Natan berkata kepada Daud. Kemudian berkatalah Natan kepada Daud, engkaulah orang itu. Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Akulah yang mengurapi engkau menjadi raja atas Israel. Dan aku yang melepaskan engkau dari tangan Saul. Telah kuberikan isi rumah Tuhanmu kepadamu. Rumahnya Saul aku berikan kepadamu. Istri-istrinya pun ke dalam pangkuanmu, Tuhan berkata. Aku telah memberikan kepadamu kaum Israel dan Yehuda. Dan seandainya itu belum cukup,
tentu ku tambah lagi ini dan itu kepadamu, kata Tuhan. Kamu boleh pilih perempuan mana di Israel dan Yehuda yang kamu mau, maka kamu dapat mengambilnya. Mengapa engkau menghina Tuhan dan melakukan apa yang jahat di matanya? Uria orang Het itu kau biarkan ditewaskan dengan pedang. Istrinya kau ambil menjadi istrimu. Dan dia sendiri telah kau biarkan dibunuh oleh pedang Bani Amon. Jangan kita pikir Tuhan tidak tahu. Tuhan Maha tahu. Daud berpikir dengan semua yang sudah dia lakukan, dosa itu tersimpan rapi dan tidak ada satupun orang yang tahu. Tapi Tuhan tahu dan Tuhan mengirim Nabi Nathan untuk berbicara kepada Daud. Engkau orang yang jahat itu Daud. Yang mengambil domba betina yang kecil itu dan engkau sembelih. Saudara, bagaimana hidup kita di atas mimbar, di bawah mimbar, di luar sana itu Tuhan tahu. Jadi berhentilah pencitraan. Karena yang terpenting bagi kita itu penilaian Tuhan, bukan penilaian manusia. Mau manusia menjelekkanmu sejelek apa, mau memfitnah engkau, tidak usah peduli ketika engkau tahu engkau berurusan dengan Tuhan. Tapi yang namanya manusia, tetaplah manusia. Kita semua pernah berbuat salah. Tidak ubahnya seperti seorang Daud yang diurapi oleh Roh Allah. Daud pernah berbuat sebuah kesalahan karena kedagingan dan hawa nafsu kenajisannya. Lalu apa yang dilakukan? Kita baca ayat yang selanjutnya, saudara. Waktu Samuel memberitahukan itu. Oleh sebab itu, kutuk Tuhan ada atas Daud. Ingat, semua dosa yang kita lakukan itu ada konsekuensinya. Hukum tabur tuai terjadi. Oleh sebab itu, pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selamanya. Akan ada peperangan di dalam kehidupan Daud dan keluarganya dan keturunannya. Karena engkau telah menghina aku. Kenapa Tuhan berkata Daud menghina Tuhan? Karena dia merancangkan segala kejahatan itu dengan begitu rupa. Tidak sedikit pun ada pertobatan di hatinya. Dan dia merasa itu aman-aman saja. Jangan pernah kita menghina Tuhan. Orang yang berbahagia adalah orang yang mengakui dosanya dan meninggalkannya. Tapi orang yang akan dikutuk Tuhan, orang yang menutupi dosanya rapat-rapat sebab dia pikir Tuhan tidak tahu. Engkau sedang menghina Tuhan. Lalu Tuhan berkata, ya, mengapa engkau menghina aku? Di sana dikatakan, ya, dan dari keturunanmu sampai selama-lamanya, karena engkau telah menghina aku dan mengambil istri Uria orang Het itu untuk menjadi istrimu, ayat 11. Beginilah firman Tuhan, bahwasannya malapetaka akan kutimpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan membiarkan kepada orang lain, ya, memberikannya kepada orang lain. Orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari. Apa yang terjadi? Akibat dosa. Itu akan mendatangkan dosa. Karena itu bapak-bapak yang terhormat di tempat ini. Kalau engkau akan melakukan dosa, ingat baik-baik konsekuensi dosa itu akan turun juga ke atas hidupmu. Jangan cuma takut ketahuan istri, tapi takutlah karena mata Tuhan melihat. Dan upah dosa itu membawa maut. Sebab engkau telah melakukannya secara tersembunyi. Tetapi aku akan melakukan hal itu di depan seluruh Israel secara terang-terangan, Tuhan bilang. Ayat yang ke-13, kita lihat respon Daud. Ini penting. Saudara boleh gagal, saudara boleh bersalah. Tetapi pada akhirnya Tuhan melihat respon kita. Lalu berkatalah Daud kepada Nathan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan Nathan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu. Engkau tidak akan mati. Untung Tuhan tidak mengambil nyawanya sebagai gantinya, saudara. Ayat yang ke-14, walaupun demikian,
Karena engkau dengan perbuatan ini telah sangat menista Tuhan. Kenapa kita dikatakan menista Tuhan? Kalau kita pura-pura tidak tahu bahwa Tuhan itu tahu. Itu perbuatan yang sangat menista Tuhan. Ya, pastilah anak yang lahir bagimu itu akan mati. Tuhan berkata, anak yang engkau lahirkan dalam kenajisanmu itu akan mati, kata Tuhan. Walaupun demikian, karena engkau dengan perbuatan ini telah sangat menista Tuhan, pastilah anak yang lahir bagimu itu akan mati. Ayat 15. Kemudian pergilah Natan ke rumahnya dan Tuhan menulahi anak yang dilahirkan bekas istri Uria bagi Daud yang hamil tadi. Sehingga sakit anak itu, saudara. Ayat 16. Lalu Daud memohon kepada Allah oleh karena anak itu. Ia berpuasa dengan tekun. Lihat respon Daud. Dia berpuasa dengan tekun dan apabila ia masuk ke dalam semalam-malaman itu ia berbaring di tanah. Seorang raja merendahkan diri tidur di tanah. Respon Tuhan lihat dari hidupmu hari ini. Ayat yang ke-17. Maka datanglah kepadanya para tua-tua yang di rumahnya untuk meminta ia bangun dari lantai. Para tua-tua yang menjadi penasehatnya datang, Daud bangun. Jangan tidur di lantai. Tetapi ia tidak mau, ia juga tidak makan bersama-sama dengan mereka. Responnya yang luar biasa, dia berpuasa, tidak makan, tidur di tanah, merendahkan diri. Dia melakukan hari perkabungan di hadapan Tuhan. Ayat yang ke-18, pada hari yang ke-7 matilah anak itu. 7 hari setelah Natan menyampaikan itu, benar-benar Tuhan melakukan apa yang Tuhan lakukan, anak itu mati. Lalu pegawai-pegawai Daud takut. Mereka takut memberitahukan kepada Daud bahwa anak itu sudah mati. Sebab mereka berkata, waktu anak itu masih hidup aja, kita berbicara kepada dia. Dia tidak mau menghiraukan perkataan kita. Apalagi kalau sekarang anak itu sudah mati. Kalau kita kasih tahu anak itu sudah mati, jangan-jangan dia mencelakakan dirinya. Bisa jadi dia bunuh diri. Sedangkan anak masih hidup aja, kita kasih tahu dia udah gak mau makan, tetap tidur di lantai. Apalagi kalau dia tahu anak itu mati. Setiap orang pasti pernah punya kegagalan, setiap orang pernah bikin salah. Tetapi responmu ketika engkau melakukan kesalahan itu yang menjadi pertimbangan Tuhan. Itu yang akan jadi pertimbangan bagi Tuhan. Daud menyendiri, memisahkan diri dari keramaian. Dia berlutut merendahkan diri, berpuasa. Dia mencari Tuhan, dia tidak cari manusia. Dia enggak sibuk membenarkan diri. Enggak usah saudara, kita sibuk membenarkan diri ketika kita menghadapi satu masalah. Sebab Tuhanlah yang paling tahu ya apa yang kita lakukan. Terima kasih. Lalu ayat yang ke-19 saudara, ketika Daud melihat pegawainya bisik-bisik tadi, siapa yang kasih tahu ya? Kita kasih tahu aja kemarin anaknya masih hidup dia gak mau dengar, apalagi gini-gini. Daud melihat mereka bisik-bisik, mengertilah ia bahwa anak itu sudah mati. Oh Daud langsung berperasaan, pasti anaknya udah mati nih. Makanya mereka tuh bisik-bisik. Lalu Daud bertanya kepada pegawai-pegawainya, sudah matikah anak itu? Jawab mereka, sudah. Apa yang Daud lakukan ketika dia tahu anak itu mati? Lalu bangunlah Daud dari lantai, ia mandi dan berurap. Dan bertukar pakaian, ia masuk ke dalam rumah Tuhan dan sujud menyembah. Sesudah itu pulanglah ia ke rumahnya dan atas permintaannya dihidangkan kepadanya roti, lalu ia makan. Orang semua aneh, kok waktu tahu anak itu mati, malah dia gak bunuh diri. Respon Daud itu yang menyebabkan dia kuat saudara. Apapun kesalahan yang pernah engkau buat, apapun kegagalan yang sedang engkau alami hari ini,
Ketika engkau berlutut mencari Tuhan, ketika engkau merendahkan diri mencari Tuhan, mencari wajahnya, itu yang akan membuat hidupmu berbeda. Semua kita pasti pernah salah. Ketika saya pernah mengalami kegagalan di hidup saya, yang saya rasa hidup saya sudah tidak berguna, masa depan saya pun sudah hancur. Waktu itu saya belum mengenal Tuhan Yesus. Tetapi saya berlutut di kamar saya dan berkata, Tuhan, siapapun engkau Tuhan yang sudah menciptakan aku ke dunia ini, aku datang bersujud di kakimu. Aku mengakui semua dosa dan pelanggaranku. Dan aku cuma minta Tuhan, aku datang menyerahkan seluruh hidupku kepadamu. Dan Tuhan mendengarkan doa saya itu sebagai iman yang bisa Tuhan perhitungkan. Dan ketika itu menjadi sebuah kebenaran di hadapan Tuhan, hidup saya diangkat, saudara. Kenapa Daud mampu melewati itu, saudara? Kenapa Daud mampu melewati setiap pergumulan yang begitu berat ketika anak itu mati? Alkitab berkata Daud langsung berdiri, dia tinggalkan tempat itu, dia mandi, dia ganti baju, lalu dia pulang dan dia suruh siapin makanan, lalu dia makan. Dengan siapa engkau bergumul ketika engkau sedang ada di dalam tekanan dan kegagalan? Itu akan sangat menentukan bagaimana hidupmu ke depan. Kita semua pasti pernah berbuat salah. Tetapi dengan siapa, saudara? Engkau datang hari ini dan akui itu. Saya percaya di saat-saat Daud merendahkan diri berpuasa, tidak ada seorang pun yang tahu. Makanya ketika mereka membujuk dia untuk pulang, dia tidak mau. Kenapa? Sebab dia sedang menyelesaikan perkaranya dengan Tuhan. Cuma dengan Tuhan engkau bisa menyelesaikan perkaramu. Sebab Tuhan yang paling tahu hidup kita. Tuhan yang paling tahu hatimu. Oke, engkau mungkin pernah berbuat satu kesalahan dan kegagalan. Tapi jangan pernah, saudara, engkau tinggalkan Tuhan. Datang pada Tuhan, rendahkan diri. Dan bilang, Tuhan, cuma engkau yang paling tahu hidupku. Dengar baik, saudara. Tuhan tidak pernah menghitung berapa banyak kali engkau jatuh di dalam dosa. Tuhan tidak pernah menghitung berapa kegagalan yang sudah engkau buat di dalam hidupmu. Tetapi dia selalu menunggu. Kapan engkau mau datang tersungkur di kakinya dan berkata, aku mau kembali Tuhan. Aku mau kembali kepadamu. Saudara, saya tidak tahu kesalahan dan kegagalan apa yang pernah saudara buat. Tapi Tuhan paling tahu semua cerita hidup kita. Tuhan yang paling tahu apa yang pernah kita buat. Orang tuamu mungkin gak tahu. Istrimu mungkin gak tahu. Suamimu mungkin tidak tahu. Pendetamu tidak tahu. Tapi ingat, ada satu mata yang selalu melihat hidup kita, yaitu Tuhan. Dan hari ini Tuhan cuma mau engkau tersungkur di kakinya. Lalu setelah itu apa yang dikatakan itu, Daud datang menghadap ke rumah Tuhan, ayat 20. Lalu Daud bangun dari lantai, ia mandi dan berurap dan bertukar pakaian. Lalu kemana dia? Masuk ke dalam rumah Tuhan dan sujud menyembah. Dia tahu cuma di dalam hadirat Tuhan dia bisa mengalami kemenangan. Tidak peduli sehebat apa orang menghakimi kita. Waktu Tuhan itu sungguh-sungguh engkau beri tempat di dalam hidupmu, saudara. Berlutut di kakinya dan katakan, ini hidupku Tuhan. Tidak ada orang yang lebih tahu dan mengenal aku selain daripada Tuhan. Mari saudara, tidak peduli seberapa besar gagalnya engkau, Tuhan sedang menunggumu hari ini. Saya undang para imam musik maju ke depan. Kita mau datang di kaki Tuhan. Kita mau datang tersungkur di kakinya. Katakan, ku buka hati untuk jamahan-Mu Tuhan. Kami berserah penuh
di dalam tangan-Mu. Mari kita bangkit berdiri bersama saudara. Buka hatimu di hadapan Tuhan. Karena Tuhan melihat responmu hari ini. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Lebih lagi angkat tanganmu pada Tuhan, katakan, kami buka hati kami, jamah hidup kami Bapa. Kami berserah di hadirat-Mu, dalam hadirat-Mu Tuhan. Ambil alih seluruh hidup kami, yes Lord, di altar-Mu. Lebih lagi buka hati Tuhan, buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Menyembah kami, buka hati, buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Biar musik saja nyanyikan pujian ini. Mari kita tundukkan kepala dalam hadirat Tuhan. Tuhan yang paling tahu hidupmu dan hidupku saudara. Tidak ada satupun yang bisa kita sembunyikan dari hadapan hadirat-Nya. Hari ini yang cuma Tuhan mau lihat, Engkau datang di kakinya dan tersujud berkata, Tuhan, ini hidup kami dengan segala kejatuhan dan kesalahan, bahkan kegagalan yang pernah kami lakukan. Engkau melihat respon, dan itulah yang akan menentukan sehingga engkau bisa bangkit kembali, saudara. Tuhan tidak pernah menghitung berapa besar dosa yang sudah engkau buat. Tuhan gak pernah hitung berapa banyak kali engkau gagal. Tapi hari ini Dia menunggu engkau datang kembali kepadanya. Tuhan punya rencana yang besar bagi saudara dan saya. Dan itu bisa terjadi hanya ketika kita tersungkur di kakinya. Buka hatimu hari ini. Katakan, ini hidup kami Tuhan. Ini hidup kami Tuhan. Ini kegagalan kami Tuhan. Dengan segala kelemahan kami datang di hadapan-Mu Bapa. Kami buka hati bagi-Mu. Ambil alih hidup kami. Ambil alih hidup kami. Kami bawa hidup kami, Yesus. Ambil alih Tuhan. Yes, Lord. Mari katakan, buka hati untuk
tahu Tuhan, ketika kami mengakui segalanya di hadapan Tuhan, Engkau memberikan kami kekuatan untuk bangkit. Kami semua punya kegagalan, tapi Tuhan tidak menginginkan kami terpuruk di dalam kegagalan kami. Engkau ingin kami bangkit kembali dan terus menyambut pekerjaan Tuhan yang besar di dalam hidup kami. Lakukan Tuhan pekerjaan-Mu atas hidup setiap kami. Bagi umat-Mu hamba berdoa, Engkau melihat setiap mereka bahkan yang datang dengan tetesan air mata. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Iblis mungkin mengintimidasi kami hari ini, tapi kami mau perkatakan bahwa kami punya Tuhan yang mengasihi kami. Tidak untuk selama-lamanya Tuhan murka, tetapi untuk selama-lamanya kasih setianya. Terima kasih, kami bangkit hari ini Bapa. Kami bangkit Tuhan dari segala kegagalan kami. Karena kami tahu rencana Tuhan bagi kami adalah rancangan damai sejahtera. Engkau akan memberikan bagi kami hari depan yang penuh dengan harapan. Terima kasih Bapa. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau. Kami pulang dengan perubahan hari ini karena Tuhan menyertai kami. Dalam nama Yesus yang diberkati, katakan bersama.